Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 2, jumpa lagi ya dengan Ustazah Alfi di pelajaran PLH. Disiapkan dulu buku dan juga alat tulisnya. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang lingkungan biotik dan abiotik. Kamu akan melihat beragam benda di lingkunganmu. Ada benda hidup dan benda mati. Benda-benda tersebut berkaitan erat dengan lingkungan biotik dan abiotik. Yang pertama, kita akan belajar tentang lingkungan biotik. Biotik artinya makhluk hidup. Lingkungan biotik adalah lingkungan makhluk hidup. Unsur lingkungan biotik terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia merupakan bagian dari lingkungan biotik. Manusia memiliki akal dan pikiran. Manusia dapat beradaptasi dan mengolah lingkungan sekitar tempatnya berada. Tumbuhan juga merupakan makhluk hidup. Beragam tumbuhan ada di sekitar kita. Tumbuhan ada yang berukuran besar, ada pula yang berukuran kecil. Ada yang tumbuh dengan sendirinya secara liar, ada pula yang sengaja ditanam oleh manusia. Begitu pula dengan hewan. Hewan ada yang hidup liar, ada yang sengaja dikembangbiakkan dan dipelihara oleh manusia. Ada hewan pemakan tumbuhan, disebut hewan herbivora. Ada hewan pemakan daging, disebut hewan karnivora. Dan ada juga hewan pemakan daging dan tumbuhan, disebutnya hewan omnivora. Pada lingkungan biotik ada rantai makanan. Rantai makanan adalah rangkaian pemerolehan makanan satu makhluk ke makhluk berikutnya. Di lingkungan biotik terdapat beragam fungsi makhluk hidup. Ada yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan menjadi pengurai. Makhluk yang berperan sebagai produsen berfungsi sebagai penyedia makanan. Misalnya, tumbuhan yang memiliki daun dan buah. Keduanya dibutuhkan makhluk hidup lainnya. Makhluk hidup yang menjadi konsumen tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Fungsinya adalah sebagai pemangsa atau memanfaatkan hasil dari produsen. Contohnya, manusia dan beberapa hewan yang memanfaatkan tumbuhan sebagai makanannya. Sedangkan pengurai adalah kelompok makhluk hidup yang berperan menghancurkan tubuh produsen dan konsumen yang sudah mati. Hasil penguraiannya menjadi unsur hara. Unsur hara dibutuhkan tumbuhan untuk hidup. Anak-anak, kemudian kita akan membahas tentang lingkungan abiotik. Abiotik artinya tidak hidup. Jadi, lingkungan abiotik adalah lingkungan yang terdiri atas unsur benda tak hidup. Lingkungan abiotik dibutuhkan makhluk hidup. Unsur abiotik merupakan faktor penunjang makhluk hidup untuk bertahan hidup. Lingkungan abiotik meliputi air, udara, tanah, cahaya. Air adalah benda cair.
Air adalah unsur utama kehidupan. Air sangat dibutuhkan makhluk hidup. Banyak manfaat air bagi kehidupan. Air dibutuhkan untuk minum oleh manusia dan hewan. Air digunakan untuk tumbuh oleh tumbuh-tumbuhan. Air digunakan sebagai tempat hidup oleh sebagian tumbuhan dan hewan. Udara. Udara dibutuhkan makhluk hidup. Ciri makhluk hidup adalah bernafas. Makhluk hidup bernafas menghirup udara, terutama menghirup gas oksigen. Tumbuhan pun membutuhkan udara juga. Tumbuhan membutuhkan gas karbon dioksida untuk kegiatan fotosintesis. Selanjutnya, tanah. Tanah terbentuk dari proses pelapukan batuan. Tanah bermanfaat bagi makhluk hidup. Tanah merupakan tempat makhluk hidup tumbuh, berkembang, dan tinggal. Kemudian, cahaya matahari. Matahari adalah sumber panas. Matahari memancarkan panasnya melalui cahaya. Cahaya matahari berguna untuk makhluk hidup. Tumbuhan memerlukannya untuk berfotosintesis. Beberapa hewan membutuhkan cahaya matahari untuk mengatur suhu tubuhnya. Manusia membutuhkannya untuk kesehatan tubuh. Selanjutnya, suhu. Suhu dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Suhu mempengaruhi keragaman makhluk hidup, terutama mempengaruhi tempat hidup dan cara beradaptasi makhluk hidup. Makhluk hidup tidak dapat hidup di daerah bersuhu terlalu dingin. Makhluk hidup juga tidak dapat hidup di daerah bersuhu terlalu panas. Nah, anak-anak, sekian dulu ya penjelasan dari Ustazah Alfi. Apabila kurang jelas, boleh dibaca lagi bukunya dan diulangi lagi menonton video ini. Untuk tugasnya, bisa kalian lihat di layar ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.